Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Aisyah SPD dengan NIM 202549576, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 2025 di LPTK Universitas Patimura dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SD nomor 31 Infres Depok, Kabupaten Majene dengan materi IPAS Sistem Pernapasan pada Manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Perhatikan ya. Sebentar guru tanya. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya,
benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma bereaksi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Sudah mengerti semua? Sudah? Jadi kita bernapas melalui hidung. Hidung turun ke tenggorokan. Tenggorokan turun ke paru-paru. Paru-paru. Jadi sudah paham ya? Kita
ya. Tapi lebih parah lagi, perempuan jangan dekat sama orang yang merokok ya. Asapnya berbahaya. Kita hirup asapnya masuk ke dalam paru-paru. Sering kita hirup masuk ke paru-paru, paru-paru akan hitam. Itu yang biasa ada orang kena penyakit paru-paru. Karena kalau sudah hitam sekali nih, berarti akan pecah. Nah, jadi itu tidak bisa bernapas karena rusak di paru-parunya. Nah, jadi hindari ya. Ada yang mau bertanya? Coba siapa yang mau bertanya mengenai paru-paru? Laki-laki. Ada yang mau ditanyakan mengenai paru-paru? Ada? Laki-laki, perempuan ya. Sisi kenapa nak? Kenapa? Apa yang mau ditanyakan tentang paru-paru yang tadi juga mengajari? Coba, apa? Aprilia? Aprilia, apa mau ditanyakan mengenai paru-paru? Nah, paru-paru. Bagaimana cara bernapas? Bagaimana cara bernapas? Apa lagi? Ada yang mau ditanyakan mengenai paru-paru? Apa itu Bu? Kalau bernapas biasa, kalau sudah di olahraga biasa susah bernapas, toh? Ya, capek ya, terus sesak ya. Nah, Ibu Guru tadi sudah bagi kelompok. Sekarang anak-anakku, apa
Laring berfungsi sebagai jalur
Sudah. Oke, terima kasih.